Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi sama aku ya. Tentunya di channel YouTube Sinta Astia. Alhamdulillah teman-teman, kita udah melewati 1 bulan di bulan Maret dan juga lebih dari setengah bulan di bulan Ramadan. Gimana nih puasanya teman-teman? Masih lancar kan? Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam berpuasa ini sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Amin. Dan juga gimana nih untuk keuangan teman-teman di bulan Maret ini? Apakah baik-baik saja atau mengalir deras? Karena aku pribadi untuk bulan Maret ini tuh cukup mencengangkan ya teman-teman. Keuangan aku tuh deres banget keluarnya. Dan itu kayaknya tuh nggak cuma aku gitu. Kalau aku lihat di vlog teman-teman itu juga ada beberapa yang mengalami hal yang sama gitu kayak yang aku rasakan saat ini. Karena kan seperti yang aku bilang di vlog-vlog Ramadan aku sebelumnya ya, itu kan aku jarang banget masak, untuk berbuka itu aku lebih sering beli. Jadinya ya sangat terasa ya untuk keuangan aku kali ini. Sampai ini di dompet aku itu setiap helainya itu kosong ya. Teman-teman juga bisa melihat sendiri ini. Dan di sini tuh masih ada sisa uang, ini tuh uang motor ya. Jadi kemarin itu kan aku budgetin 150.000, lalu kepake untuk apa kemarin ya, ganti kampas rem atau apa gitu, aku kurang ngerti deh. Itu sebesar 65.000, jadi masih ada 85.000, alhamdulillah ya. Dan untuk uang motor ini tidak aku pakai untuk kebutuhan selama puasa ya, untuk beli makan atau hal sebagainya gitu. Karena aku merasa untuk kebutuhan motor sendiri itu kayak nggak terduga gitu ya teman-teman. Kadang-kadang tuh suka ada aja gitu. Jadi harus siap sedia uang. Karena kalau nggak siap sedia uang, sedangkan motornya kenapa-kenapa, apalagi motornya sampai nggak bisa jalan, itu kan ya jadi susah gitu ya akunya. Jadi untuk uang motor ini selalu aku tahan gitu. Jangan sampai kepake untuk yang lain. Dan lanjut lagi, di sini dari sekian banyak budget ya teman-teman. Alhamdulillah untuk bulan Maret ini masih ada sisa uang sebesar Rp6.000. Alhamdulillah ya, dan ini aku masukkan ke dalam tabungan suka-suka aja. Pokoknya ya teman-teman, dari budget belanja bulanan, belanja mingguan, beras, telur, pokoknya semuanya itu habis aku pakai untuk keperluan puasa kemarin ya, untuk beli makan kayak gitu. Sampai di kebutuhan anak itu kan biasanya masih ada sisa gitu ya, dan itu sisanya itu aku pakai untuk beli makan juga. Dan untuk dana hiburan itu kemarin aku pakai untuk makan di luar itu ya, dan vlognya kemarin itu udah tayang juga ya teman-teman. Dan sisanya itu lagi-lagi aku pakai untuk beli makan. Terus sampai di uang dana jalan itu juga aku pakai teman-teman untuk kebutuhan makan ini. Jadinya nggak ada sisa lagi gitu ya. Tapi kalau untuk uang skincare itu memang aku beli untuk kebutuhan skincare teman-teman. Pokoknya untuk keuangan bulan ini tuh Masya Allah amburadul sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting itu nggak minus gitu ya. Kalau aku pribadi itu dalam mengatur keuangan ini tuh nggak harus yang on budget banget gitu loh teman-teman. Karena budget ini kan hanya rencana ya, dan kadang-kadang itu nggak sesuai dengan realita gitu. Nah yang terpenting buat aku tuh yang penting itu nggak sampai minus gitu. Nggak apa-apa kalau budget ini dipakai itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena kan kebutuhan setiap bulannya itu nggak pernah sama gitu. Pokoknya ya itu satu, jangan sampai minus. Nggak minus aja tuh udah alhamdulillah gitu ya. Jadi gimana nih untuk keuangan teman-teman semua di bulan Maret ini? Sharing-sharing di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke budgeting aku di bulan April ya. Oh iya, untuk bulan April ini kan ada satu momen besar ya teman-teman, yaitu ada momen di Hari Raya Idul Fitri atau yang biasa kita sebut sebagai Hari Lebaran. Aku rasa untuk Hari Lebaran ini tuh kayaknya
lebih menguras lagi sih teman-teman dari momen puasa ini. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk lebaran nanti? Dan itu nanti juga akan aku bahas ya teman-teman di sini. Tapi sebelumnya ini aku mau bahas ke budget plan aku di bulan April dulu. Karena untuk momen lebaran itu di luar dari budget plan bulanan aku ya. Oke, di sini untuk penghasilan itu masih sama dari suami dan satu penghasilan lainnya. Dan juga untuk pengeluaran itu juga masih sama ya. Seperti cicilan orang tua, tabungan anak, arisan itu semuanya masih sama, nominalnya pun masih sama. Dan untuk kebutuhan online di sini ada listrik, ini masih aku budgetkan di 250.000. Tapi teman-teman sebenarnya udah 2 bulan ini tuh kebutuhan listrik aku dalam 1 bulan itu 200.000 teman-teman. Tapi di sini aku belum berani untuk menurunkan budgetnya ya, karena takutnya itu tiba-tiba naik lagi gitu kayak bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau aku merasa belum stabil itu aku belum berani menurunkan budgetnya gitu. Terus lanjut lagi untuk kuota suami, kuota istri dan uang ATM itu juga masih sama ya. Dan juga untuk kebutuhan bulanan ini tuh juga masih sama, nominalnya pun masih sama. Dan untuk kebutuhan belanja bulanan ini aku rasa untuk bulan ini udah kembali normal ya teman-teman. Ya mudah-mudahan aja gitu ya. Dan untuk belanja mingguan, ini untuk yang minggu pertama ini kan masih puasa ya. Kemungkinan di sini tuh uangnya yang masih jebol ya, masih deres gitu. Terus untuk yang minggu kedua itu insya Allah aku udah di kampung ya teman-teman. Itu kan udah di minggu kedua itu kan masih ada berapa hari puasa lalu lebaran gitu ya. Jadi aku belum tahu gimana nanti keuangannya. Lalu untuk belanja mingguan di minggu ketiga dan keempat itu udah selesai ya untuk lebarannya gitu, dan itu nanti aku udah kembali lagi ke rumah aku di sini. Jadi insya Allah untuk kebutuhan makan juga itu udah kembali normal ya. Pola makannya udah seperti semula gitu. Jadi insya Allah udah normal lagi gitu ya teman-teman. Dan untuk kebutuhan yang lainnya itu masih sama aja ya teman-teman. Nominalnya pun masih sama. Mudah-mudahan untuk keuangan aku bulan April ini kembali normal seperti semula ya teman-teman, gak amburadul lagi gitu. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ini aku lagi masukin uangnya ke dalam dompet sesuai dengan budget yang udah aku tentukan ya teman-teman. Dan tapi teman-teman di sini tuh di akhirnya aku dibikin bingung sama uang 10.000 gitu. Karena kok ini uangnya sisa gitu dan sisanya tuh semua 10.000 gitu. Setelah aku cari-cari ternyata itu aku kelebihan ngambil uangnya gitu. Jadi sebelumnya tadi tuh aku udah tukerin uang gitu ya yang 10.000-an ini biar pecah gitu ya teman-teman. Dan ternyata aku tuh kelebihan ngambilnya karena aku tukerinnya itu 100.000 gitu, tapi aku ambilnya 11 lembar. Jadi untuk yang sisa 10.000 ini aku kembalikan lagi ke tempatnya ya. Dan alhamdulillah ini aku udah selesai bikin budget plan di bulan April. Lanjut lagi, di sini aku mau bikin alokasi dana untuk lebaran nanti ya, atau dana THR. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, selama ini kan aku nggak pernah bikin dana untuk lebaran atau tabungan lebaran kayak gitu ya teman-teman. Karena alhamdulillah dari tempat kerja suami aku itu ngasih THR gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh sangat membantu, sangat meringankan aku ya. Tentunya dana THR ini tidak aku pakai sendiri ya teman-teman. Ini masih aku bagi-bagi lagi, tapi insya Allah ini cukup untuk mengcover kebutuhan lebaran nanti. Dan untuk pembagian dana THR ini ada untuk orang tua, ini udah untuk orang tua aku dan orang tua suami ya. Lalu ada untuk anak, pokoknya untuk anak ini setiap orang tuanya dapat rezeki itu pasti kebagiannya teman-teman. Aku masukkan ke dalam tabungan. Lalu ada untuk ongkos pulang kampung ya, ini untuk pulang pergi. Karena kan biasanya kalau hari lebaran kayak gini tuh harganya naik 2 kali lipat ya teman-teman. Jadi ekstra ekstra ongkos gitu.
Terus juga ada THR untuk bocil-bocil gitu ya teman-teman, makanya ini aku tukerin uang 10 ribuan. Terus juga ada untuk belanja, ini aku pakai untuk beli baju, beli kue, dan lain-lainnya gitu ya teman-teman. Dan terakhir itu ada untuk keperluan yang lain, itu kemungkinan aku pakai untuk pas di kampung ya, barangkali pengen jajan atau pengen makan di luar, dan juga kalau pengen main-main ke tempat wisata kayak gitu juga ya teman-teman. Dan segitu aja untuk alokasi dana THR ini ya. Ini aku mau masukin uang ke dalam amplop ini untuk THR bocil-bocil ya. Oh ya, tadi tuh juga ada THR untuk sampah ya teman-teman. Itu tuh dikasih sama sesepuh di sini gitu loh, kayak yang suka ngurusin kayak gitu-gitulah teman-teman. Dan itu nanti bakal aku kasih ke si sesepuh ini buat disampaikan ke tukang sampahnya. Dan ini aku masukin uangnya ke dalam amplop gitu ya teman-teman, biar sekalian selesai gitu, biar nanti pas hari haknya itu nggak gerusa-gerusu gitu loh. Dan alhamdulillah ini tuh udah hampir selesai gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, atau setidaknya video ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah nontonin video ini, dan juga untuk teman-teman yang udah support aku selama ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya teman-teman semua akan selalu support aku ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu ya, biar akun ini semakin berkembang dan maju, dan juga biar aku semakin bersemangat untuk bikin video dan menghibur teman-teman semua. Aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.